Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarmu hari ini? Masih semangat kan? Hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi kita, kenampakan alam dan buatan yang ada di Indonesia. Untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai materi tersebut, mari kita simak bersama-sama video berikut. Hai teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang kenampakan alam dan buatan. Kamu tahu seberapa kayanya negeri kita? Negeri kita adalah surga, Zamrud Khatulistiwa. Negeri kita sangat subur dan kaya. Bahkan tongkat kayu pun bisa tumbuh jadi tanaman. Sekarang ayo kita kenali lebih banyak negeri kita tercinta, Indonesia. Jika kamu sudah kenal, maka pasti akan sayang. Kalau sudah sayang, pasti akan merawat keindahan dan kekayaan negeri ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan kelola kekayaannya secara mandiri dan jangan sampai direbut oleh bangsa lain. Ayo kita mulai belajar. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi atau alam. Permukaan bumi kita itu terdiri atas daratan dan perairan. Di bagian daratan ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan pantai. Sedangkan bagian perairan ada sungai, danau, selat, teluk, laut, dan samudra. Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan. Ada yang berapi dan ada yang tidak berapi. Gunung berapi ada yang masih aktif dan ada yang sudah mati. Coba perhatikan di peta. Gunung berapi simbolnya adalah segitiga merah. Sedangkan gunung tidak berapi adalah segitiga hitam. Semburan gunung abu dan lava gunung meletus dapat menyuburkan tanah di sekitarnya loh. Indonesia juga memiliki banyak hutan. Hutan kita digunakan untuk cagar alam, hutan lindung, dan suaka marga satwa. Cagar alam yang terkenal misalnya cagar alam Rafflesia di Bengkulu, cagar alam Ujung Kulon di Banten, dan cagar alam Puting di Kalimantan Timur. Di setiap provinsi di Indonesia terdapat banyak sungai. Ada sungai yang panjang dan lebar, dan ada juga yang sempit dan pendek. Sungai yang panjang dan lebar banyak terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Biasanya digunakan sarana transportasi antar provinsi. Sedangkan sungai di Jawa biasanya dipakai irigasi. Tahukah kalian sungai apa yang terpanjang di Indonesia? Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Selain sungai, Indonesia juga memiliki banyak danau. Ada dua jenis danau, danau alami dan buatan. Danau alami terjadi karena peristiwa alam, yaitu patahan di permukaan bumi. Misalnya seperti yang terjadi pada Danau Toba di Sumatera. Sedangkan danau buatan biasa disebut waduk, dibuat dengan cara membendung aliran sungai. Misalnya Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Jika kalian memperhatikan peta, ada kenampakan alam berupa selat. Tahukah kalian apa itu selat? Selat adalah perairan sempit di antara dua pulau yang saling berdekatan. Di Indonesia ada banyak selat, misalnya Selat Malaka, Selat Berhala, dan Selat Mentawai di Sumatera. Selain selat, ada juga teluk. Teluk adalah bagian laut yang menyempit dan masuk ke daratan. Misalnya Teluk Cendrawasih dan Teluk Berau di Papua. Selain selat dan teluk juga ada tanjung. Apakah ada yang tahu apa itu tanjung? Tanjung adalah bagian daratan yang menjorok ke laut. Misalnya Tanjung Lumut di Sumatera Selatan. Kenampakan alam selanjutnya ialah daratan. Dataran adalah daerah yang datar, rata, atau landai. Dataran terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah biasanya dialiri sungai yang besar dan panjang. Kalau di peta, dataran rendah diberi tanda warna hijau.
Sedangkan di dataran tinggi adalah dataran yang berada di atas 200 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh pegunungan. Makin tinggi, makin dingin dan sering berkabut. Sekarang kita pelajari mengenai kenampakan buatan. Di negara kita banyak sekali pelabuhan, karena negara kita adalah negara kepulauan. Kira-kira pelabuhan apa saja yang kamu ketahui? Pelabuhan adalah tempat berhenti atau berlabuhnya kapal laut. Pelabuhan yang terkenal misalnya Teluk Bayur di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, dan Tanjung Perak di Surabaya. Selain pelabuhan di pantai, ada juga bandara. Bandara apa saja yang kamu ketahui? Pelabuhan atau bandar udara itu tempat pemberhentian pesawat terbang. Aku pernah ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Polonia di Medan, dan Bandara Ngurah Rai di Bali. Selain pelabuhan dan bandara, ada juga kawasan industri. Kawasan industri adalah lingkungan buatan yang banyak kita temukan di Indonesia. Kawasan industri utama adalah pabrik. Kawasan industri yang terkenal misalnya pabrik pupuk Sriwijaya, pabrik semen Gresik, pabrik kertas Padalarang, pabrik besi Bajak Krakatau Steel di Cilegon. Negara kita juga punya banyak perkebunan. Ada perkebunan karet di Gunung Kawi dan Gunung Kelut, Jawa Timur. Ada perkebunan kopi di Deli dan Tapanuli, Sumatera Utara. Ada lagi perkebunan kelapa sawit, teh, kina, coklat, dan masih banyak lagi yang tersebar di wilayah Indonesia kita yang sangat subur. Lingkungan buatan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada dampak positif dan negatifnya. Waduk bermanfaat sebagai irigasi, pembangkit listrik, dan objek wisata. Dampak negatifnya jika dijadikan objek wisata adalah masuknya budaya luar, perjudian, pergaulan, pornografi, dan sebagainya. Begitu juga dengan adanya kawasan pabrik, perkebunan, dan pelabuhan. Keuntungannya adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, mereka juga bisa membuka usaha catering, warung nasi, toko, dan rumah kontrakan. Namun ada juga kerugiannya, yaitu limbah yang baunya tidak sedap, penyakit mata, dan saluran pernafasan. Jika limbah pabrik tidak didaur ulang, menyebabkan tercemarnya air tanah dan membunuh organisme yang ada di dalamnya. Selain kenampakan alam dan buatan, Indonesia juga kaya dengan flora dan fauna. Flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Keragaman flora Indonesia dipengaruhi faktor letak geografis, curah hujan, dan kondisi iklim. Tumbuhan hutan tumbuh di daerah yang curah hujannya banyak. Tumbuhan sabana dan stepa tumbuh di daerah yang curah hujannya sedikit dan mengalami kemarau panjang. Sedangkan tumbuhan lumut biasanya tumbuh di puncak gunung. Di bagian barat Indonesia, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, tumbuhannya bercorak Asia. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi, sehingga tumbuhannya subur. Pohonnya tinggi-tinggi dan berdaun lebat, dan daging kayunya keras, sehingga cocok untuk bahan bangunan. Jenis tumbuhannya pun beragam. Nusa Tenggara banyak ditumbuhi hutan sabana. Sabana adalah padang rumput yang luas dikelilingi semak-semak. Daerah ini cocok untuk menggembalakan ternak. Pohon yang khas daerah ini adalah kayu cendana. Di Sulawesi, Maluku, dan Papua terdapat hutan lebar, baik hutan homogen maupun hutan heterogen. Di Papua, hutan masih luas dan segala tumbuhan ada. Hutan homogen di Sulawesi, misalnya cengkeh dan kelapa. Di Maluku, cengkih dan pala. Selain itu, Indonesia memiliki daerah rawa di dekat pantai yang ditumbuhi hutan bakau. Selain flora, negeri kita memiliki ragam jenis fauna. Indonesia terletak di antara dua benua. Jadi, faunanya pun memiliki kesamaan dengan fauna dari benua Asia dan Australia. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi fauna asli Indonesia,
Asia, Australia, dan fauna peralihan. Apa saja sih fauna asli Indonesia? Kita punya komodo yang terdapat di Pulau Komodo Flores. Ada juga anoa di Sulawesi dan babi rusa di Sulawesi Utara. Fauna jenis Asia terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Ada hewan mamalia seperti gajah, badak, banteng, harimau, beruang, dan orangutan. Selain mamalia, ada juga bangsa burung seperti jalak dan perkutut. Sedangkan contoh fauna Australia diantaranya binatang berkantung seperti kanguru dan kuskus, kasuari, dan cendrawasih. Fauna jenis ini terdapat di Maluku dan Papua. Nah, kalau fauna peralihan terdapat di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Di sana ada rusa, kakak tua berjambul, kerbau gunung, burung maleo, rangkong, kuskus, dan monyet hitam. Wah, kaya sekali ya negeri kita Indonesia. Indonesia memang negara yang hebat. Oh iya, pernahkah kalian memperhatikan di Indonesia terdapat perbedaan waktu atau jam? Misalnya, jika sekarang di Jakarta pukul 10, maka di Irian saat ini pukul 12. Mengapa demikian ya? Hal ini dikarenakan ada perbedaan garis bujur, sehingga Indonesia terbagi menjadi 3 waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia Barat atau WIB adalah wilayah yang berada di garis bujur 95 sampai 110 derajat bujur timur. Daerahnya meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. WIB memiliki selisih 7 jam lebih awal dari waktu yang ada di Greenwich. Waktu Indonesia Tengah atau WITA berada di sepanjang garis bujur 110 hingga 125 derajat bujur timur. Daerahnya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Selisih waktu dengan Greenwich adalah 8 jam lebih awal. Sedangkan WIT berada di sepanjang 125 hingga 141 derajat bujur timur. Daerahnya meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua. WIT memiliki selisih 9 jam lebih awal dengan Greenwich. Bagaimana? Menyenangkan bukan mempelajari banyak hal tentang negeri kita tercinta Indonesia? Nah, jadi semua anak-anak ibu sudah menyaksikan video mengenai penampakan alam dan buatan yang kita pelajari hari ini. Jadi, ibu akan mengirimkan beberapa pertanyaan ataupun soal-soal melalui WhatsApp grup kita. Ibu harap semua anak ibu mampu mengerjakannya ya. Dan nanti setelah selesai dikirim ke WhatsApp grup kita juga. Terima kasih.